Peter Lynch memperkenalkan 6 kategori saham yang ditetapkan berdasarkan ukuran relatif terhadap perusahaan di dalam industri tertentu. Slow growers atau si petumbuh lambat, biasanya perusahaan besar dan sudah berdiri sejak lama, seperti perusahaan peralatan listrik pada tahun 1950 sampai 1960. Industri ini yang paling cepat dan berkembang melebihi 2 kali laju pertumbuhan produk nasional bruto atau disebut PNB dalam setahun. Di saat semua orang memasang penyejuk udara, membeli kulkas besar, dan peralatan listrik lainnya, menjadikan perusahaan yang sukses dan saham yang hebat. Perusahaan listrik turut pula menjadi perusahaan pertumbuhan cepat. Tapi, pada tahun 1970, di saat biaya tenaga kerja menjadi tinggi dan konsumen belajar menghemat listrik mereka, maka fase dan momentumnya telah berakhir. Cepat atau lambat, perusahaan yang bertumbuh cepat akan berubah menjadi perusahaan yang bertumbuh lambat. Stalwart si petumbuh menengah, pada umumnya perusahaan besar dari consumer good, contohnya seperti Coca-Cola, yang produknya telah tersebar di penjuru negeri, tidak memiliki tempat lagi buat memasarkan produknya, bukan merupakan perusahaan pertumbuhan yang gesit. Walaupun begitu, mereka lebih cepat dari perusahaan slow grower si petumbuh lambat. Ketika kamu memiliki saham Stalwart, kamu tepat berada di kaki gunung dengan pertumbuhan 10-12% per tahun yang merupakan sebuah investasi yang layak dijalani. Tapi semua itu tergantung di harga berapa Anda membelinya dan seberapa lama Anda memegangnya. Karena perusahaan ini tidak dapat memberikan keuntungan dalam waktu yang cepat. Perusahaan jenis ini sangat cocok buat dipegang dalam jangka panjang, kecuali perusahaan melakukan perubahan bisnis dan bisnis baru tersebut memberikan keuntungan yang besar bagi perusahaan. Maka perusahaan itu akan berubah dari Stalwart menjadi fast grower. Perusahaan jenis ini menawarkan pelindungan yang cukup baik selama terjadi resesi dan masa-masa sulit, karena resiko kegagalan dari kebangkrutan sangat minim. Fast grower atau si petumbuh cepat merupakan investasi favorit dari Peter Lynch. Merupakan perusahaan kecil dan agresif yang pertumbuhannya 20-25% per tahun. Jika pemilihan dilakukan bijaksana dan hati-hati, akan memberikan potensi 10-40 beggars, bahkan 200 beggars. Dengan portofolio kecil, dalam 2 tahun akan memberikan lonjakan yang sangat signifikan. Perusahaan yang bertumbuh cepat tidak selalu ada pada sektor atau industri yang bertumbuh cepat juga. Tapi, yang terpenting memiliki cukup ruang untuk berkembang pada industri yang bertumbuh lambat. Di balik pertumbuhan yang cepat, memiliki resiko, terutama perusahaan yang berumur muda, yang cenderung terlalu bersemangat mengejar pertumbuhan, tapi lemah dalam finansial, yang ketika mengalami masalah, biasanya berakhir dalam kebangkrutan. Cyclical atau bersiklus. Cyclical adalah perusahaan yang penjualan dan labanya naik dan turun secara tidak teratur, dengan cara yang bisa diperkirakan. Cyclical biasanya terdapat di perusahaan komoditas, seperti batu bara, penerbangan, otomotif, ban, dan baja. Hal ini bisa dimengerti karena selalu ada orang yang membeli kendaraan baru dan berwisata dengan pesawat. Seperti perusahaan batu bara yang mengalami oversupply, menyebabkan memenuhi pasar. Pada akhirnya, harga batu bara jatuh dan perusahaan yang biaya operasionalnya di atas harga pasar batu bara yang tidak kuat secara finansial akan menghentikan operasi atau gulung tikar. Berjalannya waktu membuat batu bara di pasaran menjadi berkurang. Harga batu bara kembali naik. Pada akhirnya, perusahaan besar yang bertahan mempunyai momentum untuk menaikkan laba perusahaan. Namun, timing menjadi sangat krusial saat berinvestasi di perusahaan-perusahaan cyclical atau bersiklus. Turnaround atau berbalik arah adalah perusahaan yang sedang sakit secara finansial, tertekan, dan yang berpotensi bangkrut, yang diakibatkan oleh resesi ekonomi, tidak baiknya dalam pengelolaan, dan masih banyak hal lain yang siapapun dapat memilikinya. Dan Peter Lynch menekankan bahwa Anda hanya harus bersabar dalam mencari informasi dan membacanya tanpa emosi. Ada beberapa momentum yang bisa membuat perusahaan itu menjadi berbalik arah dan menguntungkan. Diambil oleh pemerintah, perusahaan yang merestrukturisasi anak usaha untuk memaksimalkan nilai pemegang saham, yaitu pembersihan dari akuisisi yang berakhir tidak baik yang disebut Peter Lynch diversification, dan masih banyak lagi yang akan membuat kinerja perusahaan menjadi lebih baik atau berbalik arah. Asset play atau aset tersembunyi. Aset tersembunyi adalah istilah bagi perusahaan yang memiliki sesuatu yang berharga yang Anda ketahui tapi diabaikan oleh market. Dan bagi Peter Lynch, aset tersembunyi itu ada dan nilainya nyata. Aset tersembunyi bisa berupa uang kas yang dimiliki perusahaan, properti, tanah, dan lain sebagainya.